Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. The Dragon Rider Demon God Asmodeus tidak memperhatikan medan perang, tetapi melihat ke arah puncak bukit. Binatang buas ajaib ini datang terlalu tiba-tiba. Bagaimana mungkin ada begitu banyak dari mereka yang tinggal di tempat seperti itu? Ditambah lagi, begitu banyak ras yang berbeda yang bergerak. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, yaitu pemanggil manusia. Pada saat ini, binatang ajaib yang bergegas menuruni bukit sudah lebih dari 500, menimbulkan kerusakan yang tidak signifikan pada pasukan Demon Ox. Asmodeus sangat menentukan, oleh karena itu, pasti ada seorang pemanggil di puncak bukit itu. Dia tidak terburu-buru untuk campur tangan, karena makhluk yang dipanggil ini tidak cukup untuk menerobos barisan tentara Demon Ox. Bas-bas. Suara tajam dipancarkan saat gelombang memutar yang tidak berwarna pecah sekali lagi. Kali ini, satu-satunya mata milik Komandan Mata Iblis itu benar-benar berubah menjadi warna merah darah. Sebagai pengguna sihir psikis, serangan mata iblis itu segera meletus. Gelombang memutar ini melewati area yang paling ramai di Ox Demons. Para korban dari mereka hampir secara instan menjadi lamban, tetapi kali ini, mereka tidak pulih secepat gelombang kejut psikis seperti sebelumnya, tetapi mengeluarkan suara embusan saat mereka mengeluarkan darah. Demons Ox yang berada di jalur gelombang memutar ini mati, dan memiliki 7 lubang meledak dengan darah. Sekejap ini, setidaknya 300 iblis Ox lenyap seketika, dan juga mendapatkan waktu untuk iblis-iblis gaib yang dikelilingi oleh iblis Ox. Di antara mereka, beberapa yang kuat segera mengambil kesempatan dan bergegas melalui celah dalam formasi pasukan iblis. Dari awal pertempuran hingga sekarang, hanya selusin menit telah berlalu, tetapi iblis lembu telah kehilangan hampir 1/10 dari pasukan mereka. Namun, 500 atau lebih binatang ajaib juga menderita jumlah kerugian yang sama. Setelah menimbulkan pukulan kuatnya, Komandan Mata Iblis tampak cukup lemah, dan 4 tentakel panjangnya melepaskan diri dari tanah, kemudian bergegas kembali ke puncak bukit. "Ingin pergi ya?" gumam Asmodeus. The Dragon Rider Iblis Dewa Asmodeus mendengus saat dia mengarahkan tombak besar di tangan kanannya ke arah Komandan Mata Iblis. Selanjutnya, cahaya hitam melesat dari bendera tengkorak di bagian atas tombak, dan menghasilkan tengkorak hitam berdiameter 1 meter yang terbang ke arah Komandan Mata Iblis. Binatang ajaib lainnya bertarung di medan perang tanpa takut oleh bahaya, tetapi Mata Iblis ini yang memerintahkan pihak mereka di awal, dan melarikan diri dengan pengaturan waktu, itu jelas-jelas bukanlah binatang panggilan biasa. Dari pandangan Asmodeus, ini haruslah makhluk terkontrak dari pemanggil yang kuat. Bahkan dia menemukan jenis binatang ajaib psikis ini yang cukup merepotkan, dan tentu saja tidak akan membiarkannya hidup. Tampaknya tengkorak hitam itu mengikuti Komandan Mata Iblis, dan kilatan emas tiba-tiba melesat keluar dari puncak bukit untuk menarik Mata Iblis itu. Dalam desakan, Mata Iblis tiba-tiba melaju, dan meninggalkan tengkorak hitam di belakangnya. Detik berikutnya, sosok yang memancarkan warna oranye datang ke jalur tengkorak hitam. Cahaya oranye tiba-tiba melintas, dan dalam desiran, tengkorak hitam menghilang di langit dan seorang kesatria yang berpakaian emas penuh muncul. Kesatria itu mengendarai Starlight Unicorn yang agung saat membentangkan sayapnya, dan membebaskan cahaya yang murni dan suci. Perisainya yang telah menghentikan tengkorak hitam sebelumnya. Seorang kesatria bersama dengan seorang pemanggil, pikir Asmodeus. Kepala manusia Asmodeus mulai menampakkan senyum dingin, dan naga neraka yang dia tunggangi melepaskan sayapnya yang hitam menyala-nyala. Kepala lembu, manusia, dan domba jantan, segera menyebarkan api hitam yang sama seperti naga neraka, dan kali ini mengarahkan tombaknya ke arah Golden Foundation Knight yang jauh. Dalam beberapa hal, Asmodeus seperti seorang kesatria iblis. Ketika bertemu dengan seorang kesatria manusia, niat bertarungnya tidak bisa membantu, tetapi menyala dengan berani. Dewa Iblis Berserker seperti Ahnan dan dia, itu berbagi kesamaan di antara para Dewa Iblis, dan itulah nilai spesial yang mereka lekatkan pada kepahlawanannya secara individu.
Menamparkan punggung Hell Dragon dengan tangan kanannya, Dragon Rider Demon God Asmodeus melonjak dan mengangkat tombaknya yang panjang lebih dari 5 meter itu, sambil masih berdiri di punggung Hell Dragon dengan penuh perhatian menatap lekat-lekat ke arah Long Hao Shen. Api hitam pekat meledak bersamaan dari naga neraka dan dia, yang sepertinya membakar sekeliling. Bumi naganya itu mengeluarkan suara meringkik, dan sudah bergegas menuju kesatria yang mengendarai unicorn Starlight. Tanpa ragu, Golden Foundation Knight ini secara alami adalah kapten dari secercah harapan skuad perburuan iblis, yaitu Long Hao Shen. Gelombang binatang buas sebelumnya jelas dipanggil oleh Chen Ying-er saja, yang mengandalkan 18 makhluk pemanggil guides untuk memanggil lebih dari 500 binatang ajaib, dan memanifestasikan ketakutannya sebagai pemanggil tingkat tinggi. Bahkan, lebih dari 10 binatang ajaibnya berada di peringkat ke-9, dan itu dapat menyamai kekuatan manusia dari tingkat ke-8. Tentara Iblis Ox perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyingkirkan mereka, sehingga mereka melakukan pengulungan yang sangat efektif. Setelah menyelesaikan pemanggilannya melalui gerbang pemanggilan makhluk, Chen Ying-er masih belum pulih. The Dragon Rider Demon God Asmodeus mengarahkan tombaknya ke depan, dan menyebabkan suara renyah terdengar saat api hitam besar ditembakkan dari puncak tombaknya, dan berubah menjadi kepala naga di udara, lalu mengarah langsung ke Long Hao Shen. Pukulan ini jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya pada Komandan Mata Iblis. Pada saat yang sama ia meluncurkan serangan, langit di belakang punggung Asmodeus menjadi gelap gulita. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan melonjak dari punggung Long Hao Shen, dan segera, pilar cahaya berwarna putih susu dari belakangnya mengarah ke Asmodeus. Hitam dan putih saling bersilangan di langit. Ketika tombak di tangan Asmodeus naik, naga api hitam itu segera menyimpang dan menggigit cahaya putih itu. Namun yang mengejutkan bagi Dewa Iblis pengendara penunggang naga ini adalah, bahwa pilar cahaya putih itu langsung mengebor kepala naganya, yang seolah-olah tidak terpengaruh sedikit pun dan mendarat di tubuhnya. Perasaan khusus segera memenuhi seluruh tubuh Asmodeus, seketika itu, kesatria di depannya tiba-tiba menjadi musuh seumur hidupnya, dan satu-satunya keinginan Asmodeus adalah membunuhnya. Tidak salah, cahaya putih bukanlah serangan yang berbahaya, tetapi pelepasan kemampuan peri Yating yang telah berevolusi melalui Sein Spiritual Stove. Tungku Sein spiritualnya mampu menarik perhatian musuh, dan mengubah dirinya sendiri menjadi target nomor 1 untuk serangan ofensifnya, tetapi itu tidak dapat memengaruhi kekuatan ofensif musuh. Pada saat yang sama, efek Sein spiritual stove memengaruhi Asmodeus, dan naga hitamnya juga sudah tiba di depan Long Hao Shen. Perisai siput ilahi dari matahari dan bulan digunakan untuk memblokirnya, dengan bantuan obstruksi ilahi. Bang, Long Hao Shen sengaja bertemu langsung dengan serangan ini, karena dia ingin tahu sejauh mana kekuatan Asmodeus ini berada. Dengan mudah naga hitam itu bertemu dengan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan, dan Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Serangan Asmodeus dipenuhi dengan energi spiritual kegelapan yang kejam. Esensi lengket dari kegelapan segera menabrak perisai siput ilahi dari matahari dan bulan. Seperti seekor cacing, ia mulai memanjang dan mencoba melewati kedua sisi perisai untuk mencapai tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi dampak dari kekuatan yang menakutkan itu langsung membombardir Long Hao Shen, dan bahkan memukul mundur Star King beberapa lusin meter jauhnya sebelum ia kembali stabil. Obstruksi ilahi adalah teknik kesatria yang paling praktis dan paling penting. Dengan menggunakannya secara tepat, seseorang dapat menahan beberapa kali lipat musuh yang lebih kuat. Dan dengan perisai yang cukup kuat, kekuatan obstruksi ilahi dapat tumbuh lebih jauh. Tentu saja, seseorang mungkin tidak perlu menemukan perisai yang lebih baik daripada perisai siput ilahi matahari dan bulan di seluruh aliansi. Menambahkan item itu, pemahaman pribadi Long Hao Shen tentang obstruksi ilahi sudah dekat dengan kesempurnaan. Namun, meskipun begitu, ia tidak berhasil sepenuhnya menghilangkan kekuatan serangan musuh. Dampak kekuatan kekerasan yang mengguncang perisai siput ilahinya, tiba-tiba saja Long Hao Shen merasakan energi spiritual internal di tubuhnya mengamuk. Tetapi secara kebetulan, perisai di tangannya berubah dari Starlight Divine Beast, dengan sifatnya sendiri memiliki kekuatan penekan hebat menuju energi spiritual kegelapan. Baptisan cahaya suci berhasil menghentikan korosi naga api hitam agar tidak menyebar. Tetapi dengan bentrokan menyelidik ini sendiri, Long Hao Shen dapat menentukan bahwa musuhnya jauh di atas dirinya dalam hal kekuatan.
Ketika kedua belah pihak tidak jauh berbeda dalam kekuatan, tungku sein spiritual dapat secara efektif menekan musuh, tetapi ketika celahnya sangat lebar, itu hanya menjadi efek yang menawan. Setelah mendorong Long Hao Shen kembali dalam pukulannya, Dragon Rider Demon God Asmodeus mempercepat pergerakannya dalam sekejap, dan mengejar sosok Long Hao Shen yang melesat mundur, dan mendekatinya dengan cepat. Tombak yang ditandai di tangannya tersapu, dan mengarah langsung ke Long Hao Shen di punggung Star King. Ketukan ini membawa listrik hitam yang mengesankan, ketika melihatnya dari jauh, Long Hao Shen hanya muncul seperti bola cahaya kecil, sedangkan Dragon Rider Demon God seperti awan hitam yang luar biasa, dan membuat Hao Shen terlihat tidak penting. Tapi kali ini, Long Hao Shen membuat keputusan yang tidak diharapkan Asmodeus. Cahaya oranye menghilang, dia tiba-tiba memulihkan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan yang berfungsi sebagai pertahanan terbesarnya. Sebaliknya, di kedua tangannya dia memegang Arya dari Dewi Cahaya. Menghadapi sapuan Asmodeus, pedang berat di tangannya meluncurkan serangan ke bawah. "Kamu cari mati!" teriak Asmodeus sebelum mendengus, dan kepala lembu meraung ketika tombaknya bertambah kuat. Bahkan dengan gunung di jalannya, dia akan menyapu melaluinya secara langsung. Di kejauhan, yang lain dari Bright Glimmer of Hope tidak bisa menahan dorongan untuk keluar, tetapi dihentikan oleh CR. "Percayalah padanya, dia bisa melakukannya," ucap CR. Dang! Dengan suara tabrakan yang tajam, adegan yang tak terbayangkan menyusul. Di depan sapuan seluruh tubuh Asmodeus, Long Hao Shen benar-benar melepaskan perisai siput ilahinya, dan bertemu dengannya sambil memegang Arya dari Dewi Cahaya saja. Lebih mengejutkannya lagi, saat pedang berat dan tombak berbendera bertemu, tombak berbendera Asmodeus tiba-tiba didorong oleh Long Hao Shen. Itu mungkin adegan yang tak terbayangkan dalam imajinasi semua orang. Setelah tombak berbendera Asmodeus didorong pergi oleh Arya dari Dewi Cahaya, itu segera mengubah lintasannya, dan tersapu ke bagian atas kepala Long Hao Shen. Tapi tepat pada saat ini, Long Hao Shen langsung pindah tempat. Apa yang dia gunakan adalah salah satu kemampuan junior paling dasar, yang digunakan oleh Retribution Knight, yaitu, Dashing Thrust. Di dalam cahaya yang terang, proyeksi pisau berwarna oranye segera keluar. Asmodeus menembakkan tangan kirinya juga untuk bertemu dengan serangan Long Hao Shen. Kepala domba jantan menjerit keras dengan nada lembut pada saat yang sama. Menghadapi semua harapannya, Asmodeus bergoyang dari belakang naga neraka yang masih dia duduki. Jika orang lain cukup dekat, dia akan mengetahui bahwa luka baru saja muncul di tangan kirinya. Dorongan Long Hao Shen yang diikuti oleh tikaman, itu hanya bisa digambarkan sebagai langkah yang luar biasa. Dan setelah serangan ini, dia tidak berhenti dengan itu, kemudian ia langsung melepaskan keempat sayap spiritual di punggungnya. Dia sepertinya sudah berhenti sepenuhnya untuk menyembunyikan kemampuannya saat dia mendarat dari punggung Star King. "Asmodeus, apakah kamu berani memiliki kecocokan seni bela diri denganku?" tanya Long Hao Shen. Asmodeus tidak menyangka, bahwa lawannya ini tampak tidak jauh lebih lemah daripada dirinya sendiri untuk benar-benar dapat melukainya. Poin utama serangan Long Hao Shen sebelumnya itu, adalah tikaman itu. Itu bertujuan pada tempat yang paling tidak taktis bagi Asmodeus untuk mengerahkan kekuatan, dan juga merupakan tempat terlemahnya. Itu bukan bentrokan kekuasaan, tetapi hanya peminjaman kekuatan untuk mengubah lintasan serangan Asmodeus, dan menciptakan celah dalam pembelaannya. Untuk mencapai itu ketika melawan musuh dengan perbedaan kultivasi, ketangkasan Long Hao Shen sudah bisa dikatakan telah mencapai puncaknya. Namun, kesenjangan dalam kekuatan yang memisahkannya dari Asmodeus ternyata terlalu lebar. Setelah pedang pertama ditusukkan, pukulan kedua tidak dapat mengerahkan niat pedangnya, karena jika tidak, serangan itu pasti akan melukai Asmodeus lebih jauh. "Untuk berani menantang aku yang hebat, kamu benar-benar mencari kematian." Asmodeus berteriak keras, dan memacu di atas tunggangannya dengan menendangnya, kemudian mengejar Long Hao Shen seperti sambaran petir. Sementara itu, ketika penerbangannya terjadi, pemandangan megah datang untuk dilihat. Naga neraka besar yang dia tunggangi sebelumnya larut begitu saja, dan langsung menutupi seluruh tubuhnya, kemudian meledak dalam api hitam. Segala sesuatu yang mengelilingi tubuhnya selain esensi kegelapan akan langsung diusir. The Dragon Rider Demon God Asmodeus sangat marah, tetapi pasti tidak akan memandang rendah musuhnya. Faktanya, bahwa Long Hao Shen bisa melukainya, itu sudah membangkitkan kewaspadaannya.
Dia secara alami dapat mengatakan, bahwa Arya dari Dewi Cahaya di tangan Long Hao Shen bukanlah senjata biasa, menahan pedang tingkat epik yang berat dengan tubuhnya, itu bukanlah pilihan bijak. Hell Dragon Transformed Armor ini sangat mirip dengan perpaduan Hao Iwei dan Long Hao Shen, kecuali bahwa mereka mencapai nilai yang sama sekali berbeda. Lebih menakutkannya lagi, dalam serangan tombak benderanya, tengkorak hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera dan menutupi area yang lebih besar. Dari kelihatannya, Long Hao Shen sepertinya dapat ditelan dengan mudah. Mengirimkan cahaya terang, Long Hao Shen tidak terus mundur dari pengejaran itu. Masih memegang Arya dari Dewi Cahaya di tangannya, sekelilingnya langsung dipenuhi dengan garis-garis cahaya keemasan, dan mengeluarkan perasaan bahwa ia bukan hanya sebuah pedang lagi, tetapi niat pedang yang murni. Niat pedang yang sengit pecah secara langsung, saat mata Long Hao Shen meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuhnya berayun dengan lembut, tampak seperti melarikan diri di dalam tombak yang bersinar. Sing sing sing, serentetan suara bentrok yang berulang terdengar dengan jelas, ketika cahaya keemasan tampak tertelan oleh cahaya hitam besar. Bentrokan itu terlihat sangat panik, tetapi pancaran cahaya hitam tidak bisa mendekatinya lebih jauh. Arya dari Dewi Cahaya digunakan pada skala kecil. Ujungnya yang tajam terus bergeser arah, dan setiap serangan darinya menggunakan metode meminjam kekuatan musuh, dan alih-alih menemui Dewa Iblis Penunggang Naga dengan kekuatannya sendiri. Tombak yang ditandai di tangan Asmodeus terus didorong menjauh, sementara tengkorak hitam ini secara tak terduga dibersihkan oleh api keemasan yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen. Mata Asmodeus dipenuhi dengan kejutan. Dia sama sekali tidak menyangka, bahwa lawannya yang seperti semut ini, itu akan menunjukkan teknik hebat seperti itu. Bahkan dengan kekuatannya, menghadapi Long Hao Shen telah membuatnya merasa agak tidak mampu mengerahkan kekuatannya. Setiap serangan pedang Long Hao Shen ditujukan ke tempat terlemahnya, dan tentu saja, tombak berbendera yang terus-menerus dibelokkan tidak mampu mengumpulkan sedikit pun dari kekuatan ofensifnya. Kejadian yang terjadi selama 1 atau 2 kali, itu mungkin bisa disebut kebetulan, tetapi ketika tidak satu pun serangannya di area yang luas berhasil mendarat di Long Hao Shen, bagaimana mungkin ini bisa disebut kebetulan? Seolah-olah Long Hao Shen memiliki mata yang lain, dan bisa langsung mengenali titik lemahnya. Sebenarnya, bahkan kawan-kawan Long Hao Shen tidak menyadarinya, bahwa tempat keahlian terbesar Long Hao Shen, itu sama sekali bukan serangan tetapi pertahanannya. Meskipun ia mempraktikkan skill retribusi dan guardian sebagai ksatria, ia tidak pernah melupakan pilihan yang dibuatnya pada saat ayahnya bertanya kepadanya. Selama 2 tahun ini, Long Hao Shen tidak benar-benar melatih kemampuan retribusi Knight, tetapi memilih untuk fokus sepenuhnya pada spesialisasi Guardian Knight. Meskipun dia berhadapan dengan musuh dengan pedang saat ini, tapi dalam praktiknya, dia murni hanya membela diri. Tahun itu, saat masih di kota Odin, ketika Long Hao Shen dilatih oleh ayahnya, pelajaran pertamanya telah membuatnya berurusan dengan burung hantu semut yang sangat menakutkan. Setiap harinya itu hanya dihabiskan untuk menghadapi tak terhitung banyaknya mereka di gua mereka sendiri, yang hanya bisa mengandalkan pedang bambu di tangannya, karena tidak mampu memblokir serangan burung hantu semut, itu akan membuatnya merasakan sakit yang tak tertandingi. Long Hao Shen sudah mulai melatih teknik pertahanannya sejak saat itu. Sebelum Long Xingyu pergi, ketangkasannya sudah membuat beberapa pencapaian. Tanpa menggunakan energi spiritual, bahkan Long Xingyu tidak dapat menembus pertahanan Long Hao Shen. Bisakah teknik defensif ini dikategorikan sebagai keterampilan retribusi Knight atau Guardian Knight? Dalam hati Long Hao Shen, itu disimpulkan sebagai keterampilan Guardian Knight. Bertahun-tahun ini, melalui peningkatan terus-menerus dari kekuatannya dalam seni bela diri, dan pemahamannya yang mendalam, serta ditambah pelatihan panjang di Tower of Eternity, Long Hao Shen telah memperoleh pencapaian bela diri yang hebat. Bahkan pada tingkat budidayanya saat ini, jika sekarang menang melawan Dragon Rider Demon God Asmodeus, itu bukanlah hal yang mustahil. Jika mereka hanya bertarung dalam keterampilan bela diri, Asmodeus tidak akan memiliki waktu yang berlaku. Dengan pelajaran mereka sebelumnya, Asmodeus tidak berani membuat semuanya tersinggung. Serangan Long Hao Shen memberinya perasaan, bahwa jika dia mengungkapkan celah pada pedang dan tubuhnya yang bergabung, karena seseorang akan segera memanfaatkannya. Tentu saja, Asmodeus memiliki banyak cara untuk menahan keterampilan bela diri Long Hao Shen,
Tetapi sebagai dewa iblis yang berspesialisasi dalam kekuatan bertarung sendirian, bagaimana mungkin dia tidak senang ketika bertemu dengan lawan seperti Long Hao Shen. Untuk sesaat, dia bahkan tidak mau menggunakan kemampuannya yang lebih kuat untuk memusnahkannya lebih cepat, dan membuatnya menjadi ajang pertandingan seni bela diri belaka. Warna hitam dan emas di langit membuat bentrokan berapi-api, tanpa ada yang bisa memberikan kerusakan pada lawan. Long Hao Shen menggunakan semua yang dia miliki untuk membatasi Asmodeus, dan itu adalah bagian terpenting dari rencana mereka. Selama dia bisa menahan Dewa Iblis Penunggang Naga ini, kawan-kawan akan dengan lancar memenuhi sisa rencananya. Tentu saja, Long Hao Shen tidak akan mati. Dia masih memiliki kartu truf lainnya. Asmodeus digolongkan sebagai Dewa Iblis 32, jika dia menggunakan kemampuan yang sangat kuat, Long Hao Shen secara alami harus menjaga kekuatannya untuk merespons. Pada saat itu, karena dia menunjukkan keempat sayapnya, dia tidak memiliki niat untuk menyembunyikan identitasnya lagi. Demon God Emperor sedang mendekati Exorcist Mountain Pass berdasarkan prediksi Fast Sago. Dia bahkan berencana untuk meminjam mulut Asmodeus untuk mengkomunikasikan gerakannya kepada Kaisar Dewa Iblis pada saat dia tiba, itu untuk meringankan Exorcist Mountain Pass dari bahaya. Itu adalah bagian dari rencana mereka. Sementara Long Hao Shen dan Dewa Iblis Dragon Rider bertarung dengan rajin, tentara binatang ajaib juga mencapai saat-saat terakhirnya. Hanya 30 lebih yang tersisa dari 500 binatang ajaib yang muncul, tetapi semuanya mencapai setidaknya peringkat ke-7. Karena serangan mereka, jajaran Ox Demons menderita kerusakan parah. Namun, baik itu dalam serangan atau pertahanan, Ox Demons adalah lawan yang gagah berani. Seperti gajah yang menghadapi gigitan banyak semut, mereka tidak menunjukkan rasa takut di depan serangan maut itu, dan tanpa henti mengurangi jumlah makhluk buas ajaib ini. Tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Dari belakang binatang ajaib ini tiba-tiba muncul sekelompok yang dipimpin oleh seorang pria yang memegang pedang berat berdarah merah. Dengan suara gemuruh, dia bergegas keluar saat pedang berat di tangannya melesat keluar, dan mencabik-cabik beberapa iblis Ox dengan meluncurkan sinar keemasannya yang besar, dan berlari ke barisan iblis seperti belati tajam. Bukan hanya itu, tetapi dua sosok yang bahkan lebih berani muncul dari sela-sela pertempuran, yang bersinar dalam cahaya perak di sisi kiri, dan cahaya keemasan di sisi kanan. Di mana-mana sinar perak menabur, baik itu senjata di tangan Ox Demons atau tubuh mereka, semuanya langsung dikurangi menjadi berkeping-keping. Sementara itu, sinar cahaya keperakan besar yang menghasilkan suara mendengung yang menusuk telinga pun terbang keluar, dan siap untuk menyapu melewati pasukan Iblis Ox. 4 sosok segera meledak setelah yang pertama meledak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.